Kisah Golgota adalah kisah tragis 2000-an tahun lalu. Tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang layak disimak. Sebuah kisah yang patut ditulis ulang. Adalah suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidup. Peristiwa yang tidak kita alami secara langsung ini sangat menyentil perasaan manusiawi kita. Dengarlah kamu semua, banyak orang tak mencintai kebenaran dan keadilan lagi. Maka dari itu, anak manusia akan datang untuk menegakkan keadilan tersebut. Guru, mana kita pergi nih guru? Guru, sebentar lagi kegelapan akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tidak perlu pergi. Kita harus pergi ke Bukit Getsemani, di Bukit Zaitun. Dari sanalah awal kesengsaraan akan dimulai. Anak manusia akan ditangkap oleh orang-orang berdosa untuk mati di kayu salib. Guru, biarlah mereka tergoncang imannya karena Engkau. Aku sekali-kali tidak. Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Balada Getsemani. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam kenikmatan. Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan anak kedua Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia ini. Di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi. Suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya. Dan sebagai manusia, Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebencian yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Ia terlihat mereka menghinakannya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali, dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota, ya Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib. Ia piti 2 penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusianya merasa ngeri atas penderitaan ini. Seakan-akan akan meninggalkannya. Bergaulah seru yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus aku alami. Tinggallah di sini dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jiwaku sedih hingga memati rasanya. Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripada aku. Tetapi bukan melalui kehendakku, tetapi melalui kehendak-Mu ya Bapa. Terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus,
Bangunlah. Memang bebanmu berat, tapi tidak sanggupkah kamu berjaga denganku 1 jam saja? Roh memang kuat, tapi daging lemah. Ayolah. Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Dia penipu! Dia penghujat Allah! Lihat para pengikut Yesus itu. Dan orang yang kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dengan selamat. Ada apa ini ribut-ribut semua? Putra manusia akan diserahkan kepada orang-orang yang berdosa. Dan lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah datang. Salam, hai guru. Untuk apakah kamu datang, hai sahabat? Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Sudah aku katakan, akulah dia yang kamu cari. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau berpikir aku tidak dapat berseru kepada Bapakku agar dia memanggil lebih dari 12 pasukan Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku. Yesus! Cepat, 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 cepat. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun, Yesus bagai domba yang diam membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi ditanggungnya dengan sabar, tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Balada Pengadilan. Oh ya, sudah lama aku menunggumu. Yesus, benarkah engkau ini Mesias? Sekalipun aku berkata kepadamu, tetapi kamu tidak akan percaya. Tetapi mulai dari sekarang, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oh ya? Apa? Apa katamu? Yesus? Hai saudara-saudaraku, tidakkah kalian mendengar sebuah penghujatan? Tidakkah lebih berguna jikalau seseorang mati untuk seluruh bangsa? Dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Sekarang bawalah dia dan serahkanlah dia kepada Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup Kaisar! Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau raja? Engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri, ataukah ada orang yang mengatakan tentangku kepadamu? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsa-bangsamu lah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku telah datang untuk melawan, agar aku tidak diserahkan pada raja orang Yahudi. Engkau adalah raja. Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah seorang raja. Apa yang engkau kehendaki? Barabas atau Yesus yang engkau sebut Kristus? Barabas! Barabas! Bebaskan Barabas bagi kami! Demikian, apa yang ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Bebaskan Barabas bagi kami! Kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan
Bebaskan Barabas bagi kami. Yesus, apa yang engkau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak! Penguasa kami hanyalah kaisar. Dia ini penghujat, penghasut. Dia layak dihukum. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat kaisar. Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Aku baru bertemu dengan engkau yang namanya Yesus itu. Yesus sang pembuat mukjizat. Buatlah mukjizat-mukjizatmu di hadapanku. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa engkau diam saja? Ayo siksa dia, biar dia mau bicara. Hormatku padamu, wahai raja orang Yahudi. Bernubuatlah siapa yang menamparmu. Hahaha. Bawa dia kembali kepada Pilatus. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus. Suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Aku tidak mendapati kesalahan apapun terhadap orang ini. Aku akan mencambuk dia dan menyiksa dia, lalu kubiarkan pergi. Salibkan dia! Salibkan dia! Kami memiliki hukum dan menurut hukum itu dia harus mati karena dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Adililah dia menurut hukum. Karena darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia! 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 Salam, wahai raja orang Yahudi. Hei Mesias, ayo sekarang buatlah mukjizat, biar kami semua percaya. Ayo, bawa salibnya. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam bekerja, dan kegagalan dalam bercinta. Kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikutinya. Betapa sering kita melarikan diri dari risiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Hei kamu, ayo bangun. Hahaha, raja orang Yahudi telah jatuh. Dengan sesungguhnya, kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggung, dan segala duka cita kitalah yang dipangkulnya. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah, maka sebenarnya saya tak dapat menghukumnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap taat. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan.
Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita lanjutkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan kedosaan kita? Bumi tak akan menangis jika kita terantuk dan jatuh. Namun, ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Ayo cepat! Cepat! Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memangku salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salibnya itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksa untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesama yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Apakah kita mampu? Hei, tidakkah engkau melihat orang ini sudah letih? Carikan orang itu untuk membantu. Siapa namamu? Simon Tuhan. Cepat bantu orang ini untuk memikul salibnya. Tapi Tuhan, Kamu mau melawannya? Cepat bantu. Keganasan di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus. Ketika mereka menyeret Yesus, Veronika masih sempat melihat Yesus. Veronika turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronika bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronika mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya, yang terbukti pada kain. Bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada orang yang bertimpal dalam usahanya, bahkan lebih daripada itu. Simon telah memohon diri dan kini Yesus seorang diri memikul berat salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang melimpahnya membawa perdamaian untuk kita dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia, Tuhan menimpahkan segala kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak mengambik bila dicukur. Seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian. Demikian pun ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi. Karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu segeralah ia bangun. Hei kamu, ayo cepat bangun. Tempat penyaliban masih lama. Cepat! Janganlah menangisi aku. Tangisilah anak-anakku.
Kelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Hei, ayo bangun. Tempat penyalibanmu sudah dekat. Setelah mereka berucap perbuatan, di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekatnya pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang kami mengalihkan. Dia ditelanjangi di depan umum, pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dijamaahkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tapi juga menggoyahkan kehormatan di bawah dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Salam, hai Raja. Kita undi saja siapa yang akan mendapatkan jubah raja ini. Hei Yesus, kau akan merasakan paku-paku ini akan menembus tangan dan kakimu. Ah! 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 Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu, bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang setia seperti Maria Bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tangannya. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minum. Pilatus menyuruh memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi atau Injil. Yesus Naserimus res Lodauri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini, engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Orang lain yang selamatkan, tetapi ia sendiri tidak diselamatkan. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, supaya kami dapat percaya. Engkau ingin merobohkan bait Allah. Turunlah dari salib itu, jika engkau benar-benar anak Allah. Selamatkanlah dirimu, turunlah dari salib itu. Ya Allahku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan hidup.